Halo sahabat Very Glow, selamat datang di Very Glow Official Channel dengan saya sendiri Very Glow. Nah, saya sedikit bercerita kenapa kami membuat yang namanya Very Glow Official Channel, yaitu adalah karena kami melihat peluang yang sangat besar di dunia reseller atau yang kita lebih gampang ngomongnya adalah direct marketing. Kita tahu konsep direct marketing ini sebenarnya udah lama banget. Kita tahu di seluruh dunia menerapkan yang mungkin teman-teman tahu yang dinamakan konsep MLM, multi level marketing. Apakah MLM itu tidak baik? Baik, saya bilang. Kalau secara teorinya atau ilmunya itu masuk ke direct marketing. Biasanya kalau di Indonesia Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung, ya Indonesia. Jadi asosiasi penjualan langsung, direct marketing. Jadi multi level marketing, kalau yang biasanya kita dengar dengan skema Ponzi atau piramid, itu penerapan implementasinya. Tapi intinya adalah direct marketing, penjualan langsung. Nah, saya diskusi dengan beberapa direktur perusahaan finance besar, dan ada salah satu finance yang memang membuat saya bergairah, karena sebenarnya konsep ini udah pengen saya jalankan dari 2016. Ya, 2016 ketika saya masih kerja di salah satu perusahaan pembiayaan. Di situ tercetuslah saya pengen bagaimana cara agar bisa orang-orang seluruh Indonesia itu bisa punya penghasilan tambahan, tapi yang cukup menghasilkan gitu. Karena banyak juga reseller produknya maupun keuntungannya itu kurang bagus. Makanya itu saya discuss dengan beberapa, saya tawarin sebenarnya proposal ke beberapa finance, cuma saya tidak sebut finance-nya. Dan akhirnya saya menemukan, dan ternyata di finance itu memang udah ada konsepnya. Ya, kalau saya bilang adalah konsepnya mirip seperti reseller. Cuma ada beberapa PR di situ. Sebenarnya secara teori, secara konsep udah sangat bagus, rekan-rekan sekalian. Udah sangat bagus. Ya, pencetusnya itu udah sangat bagus, idenya sangat bagus, karena saya kenal banget dengan deputy directornya maupun dengan KD maupun DPR-nya. Pemikiran mereka hampir sama dengan pemikiran saya. Saya dikenalkan konsep ini, saya dikenalkan dengan finance tersebut di 2019. Saya pelajari terus, ya kan. Memang susah untuk beradaptasi, apalagi perusahaan saya yang udah settle itu bergerak, kita produksi, ya kita bergerak dengan cara kita produksi. Nah, sedangkan ini konsepnya adalah membangun reseller, membangun tim. Ya, konsepnya adalah mentor dan reseller atau mentor dengan mereka punya produk lah, namanya nanti saya akan jelasin lebih detail. Saya di 2020 ini ketika COVID kemarin, saya sempat perusahaan saya anjlok sampai 80% di bulan Mei, dan di situ saya coba introspeksi. Saya introspeksi diri saya introspeksi tim saya evaluasi perusahaan saya, dan terlintaslah dalam pikiran bahwa ketika teman-teman menjadi pengusaha harus punya dua konsep, yaitu passive income dan active income. Saya menjadi pengusaha bisa dibilang baru, ya. Saya sangat baru menjadi pengusaha. Saya baru keluar dari zona nyaman itu di 2016.
Ya, 2016 saya mulai menjadi pengusaha. Saya merintis salah satu perusahaan yang bergerak di bidang marketing consulting, ya, konsultan marketing. Di 2016 itu jatuh bangun dan akhirnya saya punya perusahaan yang settle sekarang ini. Nah, tapi perusahaan itu masih bergerak di active income. Jadi kalau perusahaan itu masih produksi, kita dapat pendapatan. Tapi kalau perusahaan itu tidak produksi, nah contohnya impact kemarin pada saat COVID, saya sangat berasa di bulan Mei omset dan harus bayar gaji. Jadi pendapatan turun sampai 80% dan kami harus bayar gaji dan THR. Akhirnya kita harus nombok cukup besar, yaitu ratusan juta. Disitulah akhirnya saya mulailah melihat peluang yang namanya passive income. Saya mulai pelajari lagi konsepnya, ya, konsep di perusahaan ini yang bergerak di penjualan langsung dengan menggunakan konsep ICR. Nah, akhirnya ya saya mulailah melakukan perekrutan. Saya coba rekrut tim untuk bergerak di bisnis baru saya, yaitu NTC. NTC itu adalah singkatan dari Network and Training Center, ya, Network dan Training Center. Dan saya mulai mencoba mendesain konsep bagaimana caranya agar orang awam itu mudah memahami tentang konsep ini. Jadi hari ini ya saya mendeklarasikan diri saya untuk open the public. Saya mulai tampil di media, yaitu di media YouTube dan Instagram, yang nantinya saya akan bercerita banyak tentang bagaimana membangun bisnis baik secara aktif maupun pasif income. Nah, jadi di sini saya mendeklarasikan Very Glow Official akan menjadi sebuah channel tidak hanya penjualan, tapi kita juga akan mengedukasi teman-teman semua. Ya, kita akan mengedukasi teman-teman semua untuk bisa menguasai beberapa bidang. Ya, yang pertama, kita harus bisa membaca tren. Nanti kita akan ada materi di channelnya Very Glow ini tentang bagaimana membaca tren dan bagaimana memanfaatkan tren. Contoh, sekarang trennya lagi masa COVID, otomatis produk yang dibutuhkan adalah masker, hand sanitizer, dan lainnya yang berhubungan tentang kesehatan itu sendiri. Nah, itu bagaimana membaca trennya nanti kita akan pelajari. Yang kedua, di channel ini kita akan membahas pastinya tentang marketing. Ya, selama ini banyak orang salah paham. Marketing dan sales itu jadi satu. Tapi di Very Glow Official, marketing itu terpisah. Nanti kita akan bahas detail tentang marketing. Yang kedua, kita akan bahas lagi, yang ketiga, kita akan bahas lagi tentang sales. Bagaimana sih cara jualan itu yang benar? Kita akan bahas. Yang ketiga, yang keempat, kita akan bahas juga tentang bagaimana the power of monitoring. Ya, bagaimana cara monitoring yang benar, bagaimana cara membuat SOP yang benar. Kita akan bahas di sini. Ya, yang kelima, kita akan bagaimana cara membangun hubungan baik dengan mitra kerja kita maupun dengan karyawan kita. Bagaimana kita membangun mitra hubungan baik dengan reseller kita, akan kita bahas banyak di sini. Ya, jadi banyak hal. Kalau garis besarnya di Very Glow Official ini kita akan membahas mengenai bisnis, motivation, marketing and sales, dan networking. Jadi ada 4 garis besar kita yang akan kita bahas. Tentang investasi akan kita bahas cuma step by step. Contohnya pasti banyak yang bagaimana Pak Ferry untuk kita invest di reksadana, di saham maupun P2P lending, ya kan. Nah, itu teman-teman nanti kita akan bahas. Yang penting adalah apa?
silakan teman-teman selalu stay tune di Very Glow Official Channel dan komen lah apa yang teman-teman pengen dibahas, maka kita akan bahas. Nanti saya dan tim akan bahas. Nah, itu sedikit sejarah tentang Very Glow Official Channel. Jadi Very Glow Official Channel ini kita membuat konsep ini, kita membuka diri karena sekali lagi yang tadi saya bahas, kita membaca tren. Ya, Very Glow selama ini mungkin mitra-mitra di luar sana nggak tahu wajah Very Glow itu seperti apa. Taunya cuma Pak Very Glow, Pak Very Glow, Pak Very Glow, dan selalu berhubungan dengan tim saya. Jarang banget berhubungan dengan saya. Dan sekarang zamannya digital, trennya digital, dan biasanya saya orang senengnya di belakang layar, orangnya lebih kepada bisnis strategik. Sekarang saya harus bisa, saya harus belajar. Ya, jadi mohon maaf nanti kalau hasil videonya kami, channelnya kami kok kurang keren ya, kok masih kaku ya, karena saya dan tim saya itu mulai dari nol. Ya, jadi selama ini saya bangun perusahaan dengan tim yang nggak bisa apa-apa menjadi tim yang luar biasa. Jadi kalau di channelnya kami, waduh kaku, nggak seru, kurang nih, kurang ini, kurang itu, silakan japri saya, kan ada kontaknya di captionnya kami, silakan kasih masukan. Ya, kami butuh perbaikan terus teman-teman. Kami butuh perbaikan terus. Jadi nggak usah takut untuk memberi masukan ke kami. Nah, kembali lagi ke fokus tadi. Nah, karena sekarang trennya adalah digital marketing, makanya itu saya mulai masuk ke media yang namanya YouTube. Nah, apa yang bisa saya ambil, saya pelajari. Saya mau bahas apa ya di YouTube ini? Saya mau bahas apa? Ternyata yaitu peluang itu hadir kemarin pada saat bulan Mei, pada saat COVID, yaitu saya akan bahas mengenai salah satu kerjasama kita, ya. Ini saya sebut ya, saya kerjasama khusus dengan Adira Finance dalam konsep mereka interaksi. Nah, di sini di Adira saya memposisikan saya sebagai mentor, dan sekarang saya telah memiliki kurang lebih 500 reseller atau 500 aksi. Goalnya Very Glow, ya, Very Glow goalnya adalah 10.000 aksi. Ya, saya akan punya 10.000 aksi atau reseller. Itu goalnya kami. Kenapa? Saya pengen ya membuka pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, membuka penghasilan tambahan. Kalau bisa jadi penghasilan utama buat reseller saya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan kenapa Adira Finance? Ya, karena Adira Finance adalah perusahaan terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia, dan dia memiliki cabang ratusan, hampir seluruh Indonesia, seluruh kabupaten Indonesia ini hampir memiliki cabang di sana. Maka dari itu saya mendeklarasikan saya Very Glow, ya, saya fokus akan mementorkan aksi-aksi saya seluruh Indonesia agar bisa menjadi aksi profesional. Ya, saya Very Glow telah menjadi aksi, dan saya memposisikan diri saya sebagai mentor buat reseller saya atau buat aksi saya seluruh Indonesia, dengan goalnya saya adalah 10.000 aksi, dan goalnya saya juga punya 10.000 penjualan. Kenapa Pak Fer mendeklarasikan? Nah, ini masuk ke sisi yang namanya psikologi dan motivasi. Karena bagi saya begini, ketika kita berani mengucapkan, berarti kita berani untuk mendapatkannya. Ya, banyak orang di luar sana, mungkin rekan-rekan Very Glow malu atau nggak mau untuk apa? Mendeklarasikan diri. Padahal ketika rekan-rekan Very Glow berani
mendeklarasikan diri, wow, itu pasti akan kecapai. Nggak usah takut. Ya, kata mentor saya yang selalu saya pelajari bukunya, yaitu adalah Mary Riana, salah satunya. Mary Riana bilang adalah apa? Dare to be dream. Ya, dare to be dream, berani bermimpi besar. Lah, kenapa takut bermimpi? Kenapa takut mengucapkan? Ketika kalian mengucapkan dan tidak terbukti, ya, kalian tidak capai, apakah kalian dipenjara? Apakah kalian dihukum? Enggak usah takut. Mendeklarasikan diri, bermimpi untuk menjadi A, bermimpi untuk punya kekayaan sekian dan sebagainya. Sedikit saya bahas mimpi ya teman-teman. Ya, saya Ferry Glow terlahir dari anak kampung. Ya, kalau Pak Chairul Tanjung, Pak CT, yang punya Mega, yang punya Trans, yang punya Carrefour dan lain-lain selalu bilang dia anak singkong. Saya anak desa, anak kampung. Saya ingat banget waktu saya SMA aja, untuk pakai lab komputer kami harus ganti-gantian. Ya, SMA handphone saya itu cuma handphone TikTok, nggak bisa internetan. Saya nggak bisa gunakan Office, saya nggak bisa internet. Kenapa? Di kampung saya, di kotanya saya, itu bisa dibilang kota kecil. Tapi saya bermimpi. Ya, waktu SMP, SMA saya pengen kuliah di Jogja. Saya pengen jadi orang besar. Nah, akhirnya adalah apa? Satu persatu cita-cita saya tercapai, mimpi saya tercapai. Saya datang ke Jogja, tapi tidak semulus yang teman-teman bayangin. Saya anak kampung, saya ke Jogja, ya. Saya pengen kuliah di kampus impian, yaitu UGM, Universitas Gadjah Mada. Tapi Tuhan berkata lain. Saya tidak berhasil kuliah di UGM, tapi saya akhirnya kuliah di Universitas Islam Indonesia. Dan jurusan yang saya ambil pun juga berbeda. Ya, saya pengen jadi dokter umum, tapi yang saya ambil adalah dokter uang alias akuntansi. Tapi saya percaya sekali Tuhan itu udah menuntun kita. Kita bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Dan akhirnya saya kuliah. Ya, saya kuliah di Universitas Islam Indonesia jurusan accounting. Dan karena mimpi-mimpi saya buat mimpi baru, saya revisi mimpi saya. Yang sebelum jadi dokter, saya revisi mimpi saya ingin jadi pengusaha. Saya ingat banget 2008 saya buat yang namanya Dream Book. Ya, kenapa saya buat Dream Book? Waktu itu saya datang ke Jogja, saya ikutlah ke salah satu seminar motivasi terbesar waktu itu yang diselenggarakan Telkomsel dan UGM di Geraha Sabah Permana GSP UGM, dengan pembicaranya yaitu Andre Ho, ya, itu adalah salah satu motivator top di Asia. Ya, kalau nggak salah dia orang Singapura. Di situ dia mengajarkan bahwa ketika kita pengen sesuatu, catatlah. Nah, kenapa? Karena penelitian dia menyatakan bahwa ketika punya mimpi dicatat, itu peluang berhasilnya jauh lebih tinggi daripada hanya dipikirkan. Jadi ajarin, catat. Mulailah kalian buat mimpi
mimpi kalian, buat 100 mimpi kalian dalam bidang finansial, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan. Kita diajarin. Dia bilang adalah apa? Jangan takut bermimpi karena mimpi itu gratis. Yes. Dan situ saya tulis, saya ya kan, pengen jalan-jalan ke luar negeri, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Korea, Jepang, Amerika, semua. Saya buat list itu. Dan alhamdulillah, satu persatu negara di luar negeri udah saya kunjungin. Hong Kong, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Arab Saudi. Karena mimpi saya juga punya mimpi waktu itu. Saya senang banget yang namanya mobil Grand Livina. Saya pajang fotonya di buku saya. Dan alhamdulillah saya dapat mobil pertama saya. Benar, saya kaget ketika saya buka buku mimpi saya dengan kenyataan saya. Kok bisa saya dapat Livina? Saya mimpi dulu punya rumah di Casa Grande, grupnya Damai Putra. Dan alhamdulillah saya bisa dapat rumah grupnya Damai Putra, tapi tidak jadi di Casa Grande, saya beli di Grand Hills. Adalah grupnya Damai Putra juga yang punya Casa Grande, punya Grand Hills itu sama, Damai Putra Group. Akhirnya saya beli rumahnya. Dan alhamdulillah saya mampu beli rumah di atas 2 miliar. Karena apa? Berkat mimpi saya. Saya bermimpi punya perusahaan. Dan alhamdulillah tercapai. Beberapa mimpi-mimpi saya lihat tercapai. Nah, gitu. Dulu mobil saya cuma buat Livina. Sekarang saya tambah di buku mimpi saya pengen punya Porsche, saya pengen punya Ferrari. Saya yakin ketika kita benar-benar membutuhkannya, maka kita akan dikasih sama Tuhan. Yang terpenting adalah apa? Kita berani dulu bermimpi, teman-teman. Jangan takut bermimpi. Tulislah impian kalian. Nah, kalian yang masih muda maupun yang udah tua, nggak usah takut. Pak Fer, saya sudah tua. Harusnya dulu ketika saya umur 20 tahunan bermimpi seperti Pak Ferry. Enggak. Saya ingat banget salah satu biografi yang saya baca adalah biografi tentang Papa Sanchez. Ya, mungkin teman-teman tahu pemilik dan foundernya dari KFC. Kalau saya bilang Papa Sanchez, dia adalah Kolonel Sanchez. Dia kalau nggak salah saya mendirikan KFC setelah perang Vietnam berakhir, dan akhirnya dia balik ke negaranya dan dia senang masak. Dia tawarkan ke puluhan, ya kan, puluhan toko rumah makan, nggak ada yang mau ngambil ininya, resep ayam gorengnya. Akhirnya di yang 100 kalau nggak salah saya baru ada yang mau menerima. Dan alhamdulillah sekarang besar dunia, seluruh dunia. Dia berani bermimpi. Jadi nggak usah takut umur. Nah sekarang kembali ke mimpi tadi. Ya, kalian harus berani bermimpi. Sekarang ya saya minta ambil kertas kosong, tulis ya 100 mimpinya kalian. Contoh, saya mau menikah umur sekian, tanggal sekian, bulan sekian, dengan kekayaan sekian miliar. Tulis sekian ratus juta. Saya punya mobil, sebut aja X gitu, tahun sekian gitu. Gak usah takut. Saya ingin keluar negeri, saya pengen punya anak sekian anak, saya pengen punya anak perempuan sekian, laki-laki sekian. Silakan, bebas. Saya pengen punya istri
pramugari, boleh, bebas. Gak usah takut bermimpi, gak usah takut berhayal. Dan jangan Anda salahkan, saya salahkan Tuhan ketika nanti mimpinya kalian berbeda. Tapi saya bisa pastikan impian-impian yang Anda tulis sekarang itu pasti di atas 70% tercapai, asalkan kalian punya mimpi. Pak Fer, saya udah buat mimpi 1000. Oke. Yang kedua yang harus kamu lakukan adalah tingkatkan kemampuan kalian, pelajarilah hal-hal untuk menuju mimpi kalian itu. Kalau kalian cuma di rumah, duduk di rumah, cuma sibuk nonton sinetron, nonton drakor, ya gimana kalian mau mimpi kalian tercapai? Nah, mulailah, makanya saya selalu bilang mimpi itu nanti dibuat. Setelah punya mimpi, kalian buatlah. Ini mimpi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi kalian tahu bagaimana bisa mengejar itu mimpi. Karena Tuhan bilang, atau di dalam buku Law of Attraction, hukum tarik-menarik bilang, ketika kalian pengen sesuatu, mintalah. Yang kedua, pastikan kalian mampu. Dan yang ketiga, maka diberikan. Nah, yang kedua itu, ini saya sering analogikan ke timnya saya. Kamu pengen punya gaji 5 juta, tapi dompetmu cuma muat 1 juta. Maka ketika saya kasih gaji 5 juta, yang masuk ke dompetmu berapa? Ya 1 juta juga. 4 jutanya ya gak masuk ke dompetmu. Nah, maka dari itu, ketika kamu pengen penghasilan 5 juta, gantilah dompetmu, perbesarlah dompetmu. Agar apa? Agar muat uang itu 5 juta. Itulah analoginya. Begitu juga. Nih, kalian pengen punya penghasilan 100 juta tiap bulan, 10 juta tiap bulan, tapi Anda cuma sibuk di rumah, enggak kerja, gitu. Atau Pak, aku udah usaha, usaha kok Pak, aku pengen punya penghasilan 100 juta, tapi usahaku adalah gerobak mie ayam. Saya tanya ke Anda, punya berapa gerobak? 1. Ya, sampai kambing manjat pohon pun gak akan bisa. Kalau Anda pengen punya penghasilan 100 juta per bulan, maka Anda harus hitung. Contoh begini, ya, Anda punya penghasilan dari gerobak mie ayam 2 juta. Anggap 2 juta ya, anggap 2 juta per bulan. Nah, saya nggak tahu gerobak mie ayam untungnya berapa. Anggap 2 juta deh untungnya, 200.000 untungnya sehari, sebulan 5 juta. Ya, Anda pengen punya penghasilan sebulan adalah 100 juta. Berarti Anda harus punya berapa gerobak? 20. Nah, kunci nih, rahasia orang sukses itu cuma 2. Nih, rahasia orang sukses itu cuma 2. Nih catat. Jarang banget orang sukses mau ngomongin. Ya, saya sampaikan. Rahasia orang sukses itu cuma 2. Faktor kali sama faktor tambah. Kok gitu Pak? Yes. Yang pertama adalah faktor tambah. Kalian harus tahu nilai tambah dari bisnis kalian. Atau kalian sebagai mentor, motivator, kalian harus tahu apa sih yang membedakan kamu dengan dia gitu, dengan motivator lainnya. Jadi kita harus punya difference, pembeda, nilai tambah yang positif. Ya kalau jualan bakso semua rasanya sama, nggak ada nilai tambah, ya gitu-gitu aja. Nah, kalau kalian usaha bakso, buatlah bakso yang punya nilai tambah. Contoh,
Ya, kalian buat bakso yang lagi tren sekarang dan harganya melejit dan pesaingnya kecil adalah bakso lobster. Kenapa saya bilang pesaingnya kecil? Karena lobster itu mahal dan hanya untuk bisa kalangan atas. Saya pernah makan ya. Saya waktu itu lagi bisnis trip ke Jawa Timur dan saya ditemani oleh salah satu kepala cabang dan area manajer di Jawa Timur. Saya diajak makan lobster dan luar biasa ya, lobster itu yang udah masak per ons itu harganya hampir 200.000. Jadi kita pesen yang setengah kilo ya, 500 ons. Nah itu kami kena di atas 1 juta. Tapi memang enak banget lobster. Nah sekarang lagi tren, lagi viral ya, Kementerian Perikanan dan Kelautan sekarang lagi sibuk melakukan ekspor benih, sedangkan mantan menterinya yang sebelumnya adalah Susi tidak suka. Harusnya yang diekspor adalah dalam bentuk induk. Nah itu kan lagi ramai. Seorang pengusaha yang bisa melihat itu peluang, itu bisa jadikan nilai tambah. Makanya itu saya kemarin nonton di salah satu berita, pengusaha bakso membuat bakso lobster dan luar biasa ya, akhirnya dia punya omset yang besar juga. Nah itulah nilai tambah. Jadi kalian harus punya pembeda dengan yang lain. Kalian pedagang bakso, kalian harus punya nilai tambah bakso kalian. Bisa bakso lobster, dulu ada tren bakso bom, bakso cabe, bakso granat, macem-macem. Harus buat inovasi. Nah itu nilai tambah. Kunci sukses pengusaha yang kedua adalah faktor kali. Nah Anda pengusaha bakso, cobalah buat cabang. Kalau cabang kesulitan biaya, carilah reseller atau franchise ya, atau mitra kerja ya, mereka modal, kalian yang untuk resep dan manajemen. Nah kunci sukses pengusaha itu adalah 2, faktor kali dan nilai tambah. Jadi seperti itu untuk teman-teman ya. Kembali lagi tadi saya sampaikan, saya membuat channel ini karena saya pengen punya nilai tambah ya. Saya buat bisnis ini karena saya mulai melakukan yang namanya disverifikasi usaha. Kenapa? Ya tadi, semakin banyak usahanya kita, maka ketika ada salah satu usaha yang surut, maka usaha yang satunya lagi ini yang membantu. Jadi sederhana, menjadi pengusaha itu kuncinya 2, nilai tambah dan faktor kali. So ya, ini saya barusan terima chat ya kan dari salah satu timnya saya, Pak Fer ya, Pak Ferry buat channel ini untuk apa sih Pak? Tujuannya apa sih Pak? Bukannya kalau secara keuangan udah cukup oke lah Pak Ferry, kenapa sih harus buat YouTube? Kenapa sih harus jadi YouTuber? Oke, saya luruskan ya rekan-rekan semua, sahabat Ferry Glow. Saya buka YouTube ini karena punya misi ya, adalah bagaimana saya bisa menduplikasikan ya kemampuan saya, dan saya bisa mengajarkan reseller-reseller saya untuk mendapatkan pendapatan lebih. Nah ya, jadi intinya
intinya saya buat YouTube channel ini untuk punya nilai tambah, ya, agar Veriglow punya nilai tambah, nggak hanya di verifikasi. Jadi kita punya beberapa bisnis, ya, salah satunya adalah YouTube. Tapi misinya kami di YouTube ini adalah lebih kepada edukasi, mentoring dan training. Jadi seperti itu, ya. Oke. Kali ini saya akan bahas, ya, jauh lebih detail lagi tentang yang namanya bisnis, ya. Kalau kata Robert T. Kiyosaki, itu dibagi berdasarkan 4 kuadran. Ya, yang pertama adalah employee, yang kedua adalah self-employee, yang ketiga adalah businessman, dan yang keempat adalah investor. Tapi sekarang ada sedikit tren yang berbeda. Di antara employee maupun self-employee itu ada tengah-tengah, yaitu yang namanya reseller. Makanya saya sedikit, ini versinya saya, ya, jadi jangan sampai nanti ada yang salah paham. Jadi saya membagi kuadran itu jadi 5, ya, jadi 5 tingkatan. Yang pertama adalah employee, karyawan, yang benar-benar jadi karyawan aja. Yang kedua adalah reseller. Yang ketiga adalah self-employee, dan yang keempat adalah businessman, dan yang kelima adalah investor. Nah, jadi sekarang kalau versinya saya, reseller itu udah tahapan untuk menuju menjadi businessman. Saya belum lama ini mendengar kisah sukses, ya, kisah sukses pengusaha inspiratif. Walaupun saya belum pernah ketemu dengan beliau, tapi saya cukup menarik perjalanan bisnis beliau, yaitu berawal dari reseller. Jadi dia ini reseller dari ibaratnya krim kecantikan. Habis itu dia buat pakai brandnya dia sendiri. Awalnya produk orang, dia reseller, sudah itu dia ubah pakai packaging, pakai mereknya, labelnya dia. Laris, ya, dari reseller. Habis itu laris, terus dia melakukan maklum, ya, ke pabrik. Dia mau buat versinya dia sendiri, benar-benar kau tadi kata reseller. Jadi dari awal reseller, akhirnya uangnya terkumpul, mulailah jadi pebisnis. Dia buat, ya, belum ke pebisnis, masih masuk ke ini, ya, kalau saya bilang self-employee, karena dia masih berkecimpung di situ, ya. Dia masih dengan partner kerjanya masih berkecimpung. Dia mulai maklum, ya, maklum produk ke pabrik. Terus akhirnya rame, mulailah dia membuat lebih detail lagi, ya, lebih besar lagi. Dan akhirnya sekarang dia punya perusahaan kosmetik sendiri. Nah, itulah jadi pebisnis. Dia udah masuk sekarang ke kuadran kedua. Tinggal masuk tahap ke kuadran terakhir, yaitu adalah investor. Jadi semua itu bermulai dari bawah. Jadi teman-teman nggak usah takut yang ada di sini, ya. Kita mulai aja dari reseller. Ya, mungkin sekarang kalau reseller produk keuangan, ya besok mana tuh ada punya BPR, koperasi maupun bank, nggak ada yang nggak mungkin. So bersama Veriglow kita bangun bersama, kita besarkan. Bagaimana Anda bisa menjadi dari reseller bisa menjadi pebisnis yang luar biasa. Oke, mungkin itu sedikit sharing-sharing dari Veriglow.
Saya berharap Anda tetap stay tune di channel ini, selalu kasih masukan dan kritik terhadap channel ini karena kami baru dan kami belajar bersama tim untuk lebih baik lagi. Salam produktivitas, bye bye.